Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara paralel modem Huawei HG8245H5 ya. Untuk tip lainnya seperti GTE, untuk ONT itu pada dasarnya hampir sama. Di sini saya tidak akan berbicara seputar access point ataupun mode repeater, tetapi yang akan kita jelaskan yaitu seputar mode bridge maupun mode router. Kedua mode tersebut pada dasarnya memiliki kekurangan maupun kelebihan tersendiri. Oke, di sini saya untuk mempersingkat video, kita akan praktek saja. Di sini sebelum kita lakukan cara penyetingannya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui dulu untuk topologi dasarnya begitu ya. Oke, di sini anggaplah ini modem yang ada di rumah kita, ini di tetangga satu, ini di tetangga dua. Ini cukup efektif jika teman-teman seperti ini ya. Nah, misalkan ini jaraknya sekitar 10 meter, ini 30 meter. Ini hanya contoh saja. Maka untuk menghemat penyambungan kabel LAN, lebih baik teman-teman gunakan cara seperti ini ya. Nah, ini tetangga satu, tetangga dua. Nah, pastikan teman-teman juga mengetahui seputar IP router. Contohnya di ini IP router utama kita. Dia menggunakan 192.168.1.1. Ini contoh router 2, ini router 3. Nanti kita akan setting ini yang menggunakan IP default dari Huawei HG ini, yaitu 192.168.100.1. Jika teman-teman paralel WiFi tetapi IP routernya sama dengan IP router yang utama, teman-teman bisa ubah dulu IP routernya. Nanti kita akan sambil praktek saja ya, akan saya singgung sebentar. Nah, jika posisinya rumah tetangga satu tetangga dua agak dekat, teman-teman bisa menggunakan konsep seperti ini. Ini tergantung kebutuhan teman-teman, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi seputar IP-nya. Kita masuk lagi ke gambar sebelumnya. Oke, di sini saya akan bahas singkat seputar mode bridge saja ya untuk Huawei ini. Nah, contohnya nanti ini di modem utama ini saya menggunakan IP ini ya, sudah pasti. Kemudian saya setting nanti di Huawei yang HG8245H5 ini, yaitu defaultnya menggunakan IP 192.168.100.1, sehingga kita tidak perlu merubah lagi IP routernya. Kita berbicara seputar mode bridge ya. Nah, kita berbicara mode bridge dulu. Nah, ketika teman-teman setting mode bridge untuk di IP3 ini ya, ini pada mode bridge ketika teman-teman menonaktifkan mode DHCP, maka teman-teman tidak bisa modifikasi lagi nama WiFi-nya. Misalnya nih WiFi 3. Karena untuk gateway ataupun gerbang ketika DHCP dimatikan pada mode bridge, dia akan menggunakan gerbang dari router utama, sehingga ini teman-teman tidak bisa ubah lewat Android, dan IP-nya juga harus teman-teman setting secara statis. Itu pun teman-teman bisa setting IP status di 192.168.100.1 ya. Nah, di sini saya ini kebetulan saya masih terhubung ke Mikrotik sih. Ini contoh ya. Pada mode bridge teman-teman jika ingin mengatur WiFi lagi ketika DHCP-nya dimatikan, walaupun teman-teman ini WiFi-nya menggunakan WiFi 3 ya dari modem ini, teman-teman ini untuk masuk ke routernya, karena kalau teman-teman masuk jalur WiFi itu akan susah ya untuk menggunakan handphone. Solusinya teman-teman gunakan laptop. Nah, ini sebelum kita nanti juga saya akan praktekkan penyetingan mode bridge ataupun mode router. Jadi untuk ngeremote lagi teman-teman, karena ini kan gerbangnya menggunakan gerbang yang dari router utama. Ketika teman-teman walaupun SSID WiFi-nya menggunakan WiFi 3, itu teman-teman harus setting manual ya. Contoh ya, kalau di laptop klik kanan properties IP 4, teman-teman harus setting manual 192.168, ini samakan ya. Nah, ini ya 100. Nah, ini 11, isi 11 nih. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk masuk ke routernya itu mode statis ini, kalau yang belum terbiasa sebenarnya agak repot ya, karena kalau keinginan kita yaitu nyolokin kabel ini otomatis bisa digunakan. Contohnya di sini saya di komputer ya, ini saya modenya mode dinamis, karena kita biar nggak isi statis lagi. Walaupun kita banyak nyolokin kabel-kabel ini, memang enaknya mode dinamis atau mode otomatis, jadi kita tidak setting-setting manual lagi secara statis untuk IP addressnya. Itu di mode
bridge ya. Sebenarnya untuk kekurangan kelebihannya cukup banyak, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Di sini saya menjelaskan gambaran besarnya saja. Nanti kita akan sambil praktek cara settingnya. Kemudian kita juga akan di mode rotor ya. Seperti saya bilang, saya tidak akan menjelaskan seputar mode access point ataupun repeater karena kita menggunakan koneksi kabel LAN ya. Mode router. Pada mode router, teman-teman ketika WiFi 1 atau WiFi 2 lah anggap ya. Nah, ini teman-teman kelebihannya di mode router ini, ketika teman-teman walaupun di HP Android, ketika teman-teman mengakses WiFi 3 ataupun misalkan di router 2 ya, di WiFi 2, gerbang ataupun gateway yang teman-teman kan dapatkan itu yaitu IP dari router tersebut ya. Jadi gateway-nya dari sini langsung pada mode router itu. Jadi bukan ke sini ya. Nah, sehingga pada mode router ini ketika teman-teman koneksi ataupun teman-teman ingin mengganti nama WiFi via HP Android, kalau lewat komputer tidak perlu saya jelaskan ya. Mode bridge saja bisa, apalagi mode router begitu ya. Jadi pada mode router ini teman-teman bisa mengganti lagi nama WiFi pada HP Android karena gateway ataupun gerbang yang dibuka pada mode router ini, teman-teman langsung login ke router ini ya. Bukan seperti tadi mode bridge yaitu gateway-nya menggunakan router utama. Jadi cara terbaik jika teman-teman ingin paralel WiFi, saran saya gunakan mode router. Tetapi kembali lagi tergantung kebutuhan ya. Jika misalkan seperti ini ya. Misalkan user ini ya yang teman-teman pasang di rumah tetangga biar dia WiFi-nya WiFi 3 ya, karena WiFi-nya dipancarkan dari router ini. Tetapi biar jaga-jaga teman, biar dia nggak ngotak-ngatik settingan di router ini, teman-teman bisa menggunakan mode bridge karena gateway-nya direct langsung ke sini. Jadi si yang terhubung ke WiFi ini nggak bisa masuk ke router ini ya. Dia hanya bisa login SSID-nya saja, begitu ya. Nah, kemudian jika teman-teman biarkan tetangga ini biar bisa gonta-ganti nama WiFi-nya, teman-teman bisa menggunakan mode router. Jadi gerbangnya atau gateway-nya tidak langsung direct ke sini ya. Jadi dia gerbangnya langsung di sini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, untuk penyetingan lengkapnya saya akan sambung di video selanjutnya saja ya. Dikarenakan dikhawatirkan kepanjangan ini video part 1. Untuk cara penyetingannya di sini saya akan menggunakan yang tip Huawei. Sebenarnya ada saya untuk tip GTE bekas ONT yaitu bekas F609. Nanti di video selanjutnya lagi kita bahas satu-satu saja dulu karena kebetulan untuk bekas-bekas router ini saya lumayan cukup banyak juga. Jadi teman-teman untuk kelanjutannya silahkan tonton di part kedua atau teman-teman bisa cek link yang saya sertakan di deskripsi video untuk cara penyetingannya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini seputar cara paralel internet di rumah teman-teman. Ini saya hanya memberikan gambaran seputar topologinya dulu. Untuk langsung cara settingnya teman-teman bisa langsung cek di part kedua. Dan terima kasih.